Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 24 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Hosea, pasal yang ke-11 ayat 11. Hosea 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Aku akan menempatkan mereka di rumah mereka. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang tua yang bertugas mendidik anak, tentu kita pernah menegur bila anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Semua anak pasti tidak luput dari teguran dan didikan orang tuanya. Terkadang orang tua harus bersikap keras, dan jika perlu ia menghajar anaknya dengan menggunakan lidi. Bukan berarti orang tua tidak menyayangi anaknya, tetapi hal itu dilakukan justru demi kebaikan si anak. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, ia akan membenci anaknya. Tetapi siapa yang mencintai anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah merasakan kerasnya didikan Tuhan. Kita pernah merasakan bagaimana Tuhan marah kepada kita karena kesalahan dan kedegilan hati kita. Sadarilah, jika saat ini kita mengalami badai hidup, situasi-situasi sulit harus kita alami, tidak sepatutnya kita menggerutu, ngambek seperti anak kecil, dan mengira Tuhan tidak mencintai kita dan meninggalkan kita. Semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi dengan tujuan agar kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Jangan salah paham dan kecewa dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia Allah yang begitu menyayangi kita dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya buat kita. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak terhitung betapa besar kasih Allah atas mereka. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Walau berulang kali mereka berbuat dosa, menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan. Walau mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggalkan namanya, namun kasih Allah pada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihinya, karena kejahatan umat Israel, mereka dihukum di pembuangan Babel. Tapi sekalipun Allah menghukum mereka, bukan berarti Allah membenci mereka, tetapi itulah cara Tuhan untuk menghajar anak-anak yang dikasihinya. Itu berarti Allah tetap mengasihi umat Israel yang dikasihinya. Dengan demikian, Allah itu panjang sabar
dan berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat. Walau banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hatinya, kasih Allah tidak akan pernah habis untuk hidup kita. Namun, ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari kehendaknya. Tuhan telah memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanannya, mereka berulang kali mengecewakan Tuhan dengan pemberontakan mereka terhadap perintahnya. Bahkan ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian pun, mereka begitu sering melupakan Tuhan dan kasih-Nya. Tuhan pun menghukum mereka melalui bangsa Asyur. Tetapi sekali lagi, itu pun juga karena kasih-Nya, supaya mereka sadar dan bertobat. Dia adalah Allah dan bukan manusia, sehingga kasih-Nya jauh melampaui segala kedegilan dan pemberontakan umat-Nya. Pengampunan dan pemulihan Dia berikan karena belas kasihan dan kesetiaannya, sehingga murka-Nya tidak untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami. Saat ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.